Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan katakan Nabi Muhammad itu miskin, susah melarat. Itu kan sebelum dia jadi nabi, Pak Ustaz. Umurnya waktu itu 25 tahun, dia masih bisnis. Dia pekerjaan nabi pertama membawakan kambing-kambing. Kalau bahasa Jawanya ngangon. Sampean arak lungonang di arak lungon ngangon kambing. Wedus iki wedus. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam entrepreneur. Dia berdagang, ini barangnya bagus, harganya 25. Ini barangnya kurang bagus, harganya 15. Ini barangnya paling bagus, harganya 35. Dulu kalau ada ustadz berceramah 20 tahun yang lalu, ada ustadz ceramah, Nabi Muhammad tuh orangnya jujur, barangnya bagus 25, barangnya kurang bagus 15, barangnya paling bagus 35. Orang ketawa. Kalau macam itu berdagang mana mau orang beli, tak lakulah kata dia. Sekarang apa yang terjadi? Cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang dilakukan orang sekarang di supermarket, di toko pasar buah. Kalau buahnya bagus 25.000, kalau kurang bagus 15.000, kalau bagus betul 50.000. Kalau macam ini 50 nih. Memang luar biasa sambutan masyarakat Binjai menyambut Ustadz. Cobalah tengok. Oh, cuman salahnya tak pula dibuka plastik. Nanti maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Enggak bercanda, tak masalah. Bercanda. Bercanda aja. Jangan terlalu serius sekali. Nah, maka yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan oleh non muslim sekarang. Orang Islam jual duku, dicampurnya duku bagus sama duku busuk. Akhirnya orang Islam yang membeli, begitu dibelinya ditengoknya dari jauh, duku besar, duku 10.000, begitu didekatinya setengah kilo. Penipu, pembohong. Duku besar, duku mantap, duku manis. Begitu dimasukkannya, duku yang busuk dari belakang hitam. Begitu dibelinya, apa kata dia? Inilah yang pertama dan terakhir ku beli. Ku sumpahkan beli sekali. Tapi masuk dia ke toko buah non muslim, ditunjukkan non muslim. Ini buku bagus, ini kurang bagus, yang ini paling bagus. Kalau yang dalam tong ini itu sampah tuh Paknya, Pak beli. Siapa saja yang memakai ajaran Nabi Muhammad SAW, maka dia akan bahagia walaupun dia tak bersunat dan tak mandi wajib. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala. Buka kitab fikih Islam Said Sabiq, dalam fikih sunnah Said Sabiq, dalam pembahasan masalah wakaf, sedekah. Orang kafir yang bersedekah langsung dibalas Allah di dunia. Makanya mereka rajin bersedekah. Dicarinya panti asuhan bersedekah. Kenapa? Kok kenapa rajin bersedekah? Hanya hokilah. Setelah bersedekah saya, rezeki saya makin lancar. Ustaz, ya, kenapa orang kafir kalau bersedekah di dunia ini langsung dibalas Allah cash? Allah balas di dunia langsung cash, supaya di akhirat tinggal masuk neraka. Begitulah. Kejam sekali Ustadz ini. Kasihanlah dia Pak Ustadz. Kalau engkau kasihan menengok dia, orangnya sudah baik, banyak anak yatim ditolongnya, banyak panti jompo, panti asuhan dibantunya, kasihan tengok dia. Maka panggil dia, hai saudaraku, ya, maukah engkau kuselamatkan dari neraka jahanam? Mau. Bagaimana caranya? Kau sebutkan passwordnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Masalah gunting pita jangan kau takut, tak sakit. Nanti takut-takuti. Ini ustadz ini buat ceramah menggelegar mimbar. Ada yang mau masuk Islam, parkirnya mobilnya di parkir, dibukanya kaca kecil-kecil, dia mau dengar ceramah Ustadz pula menggelegar di atas mimbar. Yang pertama kali berkhitan Nabi Ibrahim umur 80 tahun, disunat pakai kampak. Dengar kampak takutlah dia. Coba kalau yang ceramah itu Ustadz Sofyan Saha, suaranya lembut, tenang. Ustadz kok tahu? Saya mendengar ceramah beliau di masjid terbaik 2015 Rokan Hulu, Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan. Beliau yang ceramah. Saya tengok gayanya tenang. Rupanya kalau kita dokter tuh tenang berceramah. Gitu. Ini kenapa tak tentu arah LCMA? Lagi cemas menghadapi anak-anak muda. Wow. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dia tulisannya, sedekah bareng.
coba lihat. Oh, nampak? Sedekah barang, berbagi harta, berbagi cinta. Kenapa mereka bisa berbagi harta? Karena mereka punya harta yang terbaik. Ya Rasulullah, ya ummi matat, emakku mati. Afa atasadaqu anha? Kalau emakku mati meninggal dunia, boleh aku bersedekah? Kalau aku bersedekah pahalanya sampai apa tidak? Tasaddaq, bersedekahlah engkau. Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Saqyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal memberi air minum. Makanya dikasih air minum sampai 3 botol. Dan sedekah yang sudah dikasih tak boleh ditolak, maka kita terima. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Asal habis 60 menit stop. Tapi rupanya cerita itu sudah bocor ke Binjai. Akhirnya mereka pasang 3 botol. Maulah 3 jam ini baru selesai. Gitulah hebat. Kenapa tidak bermerek? Ini kan jadi masalah. Kenapa tidak bermerek? Karena yang punya merek kafir. Ustadz ini ustadz provokator nih, provokatif ini. Kenapa ustadz bilang kafir, kafir, kafir? Tak boleh pakai kata kafir Pak Ustadz. Kalau tak boleh pakai kata kafir, gimana kita baca ayat? Qul ya ayyuhal non muslim. Ini bilang qul ya ayyuhal kafirun. La ayyuhal kafirun. Hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidu ma'abadtum. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Kenapa tidak umat Islam yang paling banyak minum air, yang menceritakan manusia diciptakan dari air, yang menceritakan kulla syai'in hayy, yang diciptakan daripada air, yang diceritakan sedekah paling afdal adalah air. Utsman bin Affan bersedekah wakaf sumur air. Kenapa tidak memproduksi air mineral, air bersih, padahal yang punya air kita, yang mengalirkan air kita, dan yang buang air pun kita. Tapi kenapa kita tidak memproduksi air? Pertanyaan besar umat Islam. Maka di masa akan datang, yang sudah kuliah Fakultas Ekonomi, silakan. Kau sekolah di mana? Saya ngambil ekonomi Pak Ustadz. Fakultas apa? Fakultas Ekonomi. Titelnya apa? SEAK, Sarjana Ekonomi Akuntansi. Lanjutkan. Ini sekarang umat Islam ini sekuler, liberal. Kalau belajar hadis masuk surga, belajar fikih masuk surga, belajar tafsir masuk surga, belajar ekonomi masuk neraka, belajar bahasa Inggris masuk neraka. Ini orang konservatif tak tentu arah. Islam ini mengajarkan kita semua ilmu datang dari Allah. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. La ayat. Ustadz Somad, ya saya sekarang Fakultas Ekonomi Pak Ustadz, rencana mau ngambil S2 Ekonomi. Saya lanjutkan apa berhenti? Lanjutkan. Untuk apa Pak Ustadz? Engkaulah yang akan membangkitkan ekonomi umat di masa akan datang. Ini banyak anak-anak muda ini setelah dia hijrah bawaannya mau mati. Kau rencana S2 mau kemana? Saya tak jadi S2 Pak Ustadz, mau mati aja. Dunia ini mesti kau tatap ke depan. Kalian yang kuliah, lanjutkan S2, S3, postdoktoral, menulis, tulis buku. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Imam Syafi'i kita tak tahu anaknya berapa, nama bininya siapa, rumahnya di mana, tak tahu kita. Tapi sampai hari ini kitabnya dibaca. Usul fikih Ar-Risalah, fikih dibaca orang, murid-muridnya melanjutkan. Datang Rabi Al-Muradi, datang Imam Al-Muzani, datang Imam Al-Buwaiti, datang generasi selanjutnya Imam Ar-Ramli, datang berikutnya Imam An-Nawawi, datang berikutnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, datang berikutnya Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bersilsilah sampailah sekarang. Kenapa? Karena menulis. Orang baru bisa menulis fokus kalau ekonominya mapan, adem, ayam, tentram, perut dalam keadaan kenyang.